Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk dapat beribadah. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami masih diberi kehidupan, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Roh Kudus. Berkaryalah, lawatlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, Paskah sudah kita lalui, ya, tetapi nuansa Paskah masih terasa di dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan kita. Mari kita bersukaria, mari kita memuji namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan
dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa Dia yang membebaskan kutuk dan Dia yang membebaskan jiwa kita. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan mari beri persembahan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Naikkan syukur kita, naikkan sembah kita bagi Dia. Yesus Raja di atas segala raja, Dia yang mengasihi kita, Dia yang sudah membebaskan kita. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini yang bisa kami persembahkan Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan bagi Engkau. Pakailah hidup kami untuk kami melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah hidup kami boleh jadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau sudah menebus segala dosa kami. Ajar kami untuk membalas kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan membimbing kami, firman-Mu yang akan menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri dan kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali, haleluya. Ada sukacita? Haleluya, ya, puji nama Tuhan. Mana ini yang lain? Ya, Bapak Ibu, di tengah-tengah keterbatasan untuk berkumpul, tapi jangan sampai kita terbatasi untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, puji Tuhan. Sedapat mungkin kita berusaha untuk bisa tetap lekat erat dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, jangan takut menghadapi berbagai macam penderitaan. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi bagi Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah kita bersama-sama pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini sekarang musimnya vaksin ya Bapak Ibu. Musimnya vaksin dan saya harap Bapak Ibu jangan takut untuk divaksin. Karena vaksin itu memberi sebuah kekebalan dalam tubuh kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saya terinspirasi dengan vaksin. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang vaksin yang dari Tuhan, ya. Pentingnya vaksin. Kalau saat-saat ini ada di antara Bapak Ibu yang takut, ya sudahlah, lewati saja ya vaksin yang di puskesmas ya. Tapi vaksin dari Tuhan, saudaraku, jangan ditolak ya. Vaksin dari Tuhan itu penting untuk kekebalan rohani saudara, sebab kita akan menghadapi dunia yang semakin jahat ya. Semakin maraknya virus, maka penolakan atau kekebalan tubuh itu perlu dipunyai ya. Puji Tuhan. Ya, kita membaca lebih dulu 2 Samuel pasal 22 ayat 33 sampai 35. 2 Samuel pasal 22 Samuel 22 ayat 33 sampai ayat 35. Ya. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2 Samuel pasal 22 ayat 33 sampai ayat 35.
Sudah ketemu, sudah siap, mari kita akan bacakan. Kalau ada yang tidak bawa Alkitab bisa tampilan di depan dibaca ya. Oke, 2, 3. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ayat 30 kita baca. 2, 3. Dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Haleluya. Ini sebuah pernyataan dari Daud ya. Aku dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompat tembok ya. Karena dulu negara-negara atau kota-kota sebuah negara ada bentengnya. Nah, kalau menyerang, berperang, melompati tembok menyerang. Nah, Daud berkata aku berani. Kenapa? Ayat 33 itu Allah dialah tempat, karena Daud itu sudah terlatih dengan peperangan demi peperangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, itu melatih ya, melatih tubuh, melatih mental Daud untuk menghadapi selanjutnya. Nah, saudaraku, cara kerja vaksin itu juga seperti itu ya, latihan. Jadi vaksin itu apa toh? Vaksin itu virus sebetulnya. Jadi saudara dimasuki virus corona. Kalau saudara vaksin, vaksin itu bukan obat ya, tapi justru itu virus. Tapi virus yang sudah dilemahkan ya. Jadi virus itu sudah dilemahkan, tubuh kita mampu. Makanya sebelum vaksin kan diperiksa dulu ya. Ada penyakit bawaan apa, tensinya tinggi. Wah, kalau tubuhnya imunnya enggak kuat, enggak dilanjutkan vaksinnya ya. Gulanya tinggi enggak dilanjutkan. Nah, kalau pemeriksaan screeningnya itu masuk sehat, nah boleh ya divaksin karena oh ini kuat, orang ini kuat. Haleluya ya. Nah, setelah dimasuki virus corona dalam tubuh saudara, vaksin pertama masuki virus corona. Tapi yang sudah dilemahkan. Nah, tubuh kita makanya ada panduan setelah divaksin, harus istirahat, makan yang banyak ya, enggak boleh kerja keras. Karena apa? Membangun imun untuk menyerang virus. Nah, jadi di dalam tubuh saudara, tubuh saya ada satu keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan. Punya sel-sel darah putih itu tugasnya untuk menyerang virus-virus yang masuk. Nah, kenapa orang bisa sakit? Karena enggak kuat menyerang virus yang masuk. Tapi kalau tubuhnya kuat, ada virus masuk bisa teratasi. Nah, sel darah putih ketika menghadapi virus tadi, nah terus dia paham, apal, oh ini ya, ini musuh semacam ini, misalnya musuh corona atau musuh tipes. Bayi-bayi kan diimunisasi ya, dikasih virus tipes, dikasih virus campak ya, supaya punya kekebalan, latihan sejak bayi. Nah, virus-virus corona ini masuk dalam tubuh, kemudian tubuh saudara, tubuh saya tahu, oh ini ada penyerangan. Dan musuh seperti virus corona, tubuh saudara kenal, paham. Makanya divaksin kedua kali lagi untuk menguatkan memori dari tubuh saudara, tubuh saya. Oh ini, oh saya kenal aku, musuh semacam ini saya tahu caranya mengatasi seperti apa. Itu ada memorinya. Jadi satu saat ketika datang virus lagi, saudaraku, tapi saudara tidak jaga kesehatan, bisa jadi kena ya. Jadi virus itu vaksin itu memberikan kekebalan.
Tapi bukan berarti terus bebas dari virus corona, enggak juga. Tetap hati-hati ya. Tetap hati-hati dan tubuh saudara, tubuh saya kenal ini virus. Kalau enggak hati-hati sembarangan, imun kita lemah, ada virus corona masuk walaupun sudah divaksin, kita bisa terpapar virus ya. Sebab itu walaupun sudah divaksin tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin ya, jaga tensinya, gulanya ya, dijaga tetap untuk menghadapi virus. Nah, itu cara kerja vaksin ya yang dimasukkan dalam tubuh saudara dan tubuh saya. Puji nama Tuhan. Nah, demikian pula apa yang dikatakan oleh Daud ketika Allahku yang mengajari tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Latihan saudaraku ya, pegang pistol, pegang tombak, pegang panah, pegang busur panah. Kalau enggak ada latihan kita enggak bisa. Apalagi ketika musuh itu sudah datang baru belajar, wah kalah kita ya. Kalah kita hanya oleh anugerah Tuhan. Bangsa Indonesia mengalahkan Belanda yang dengan senjata perangnya yang begitu canggih, sementara bangsa Indonesia cuma pakai apa? Bambu runcing. Harus dari dekat, sementara mereka pakai tembak. Ya, jarak jauh saja sudah bisa kena. Tapi oleh kemurahan Tuhan, bangsa kita dibebaskan ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, Kristus juga sudah mati untuk membebaskan saudara. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Kembali kepada pentingnya vaksin ya. Vaksin itu melatih kita, memberi kekebalan dalam tubuh kita. Haleluya. Baik, kita akan periksa. Siapkan diri saudara, diri saya untuk divaksin oleh Tuhan ya. Mungkin vaksin di dunia ini saudara menolak ya, atau mungkin karena tubuh enggak siap. Monggolah lewat, enggak masalah ya. Tapi kalau ada vaksin dari Allah jangan ditolak. Karena itu akan melatih saudara dan saya memiliki kekebalan. Haleluya. Ya, yang pertama saudaraku, siapkan diri untuk divaksin oleh Allah. Kenapa? Karena saudaraku, vaksin yang diberikan itu sudah dilemahkan ya. Virus yang dimasukkan dalam tubuh saudara dan tubuh saya itu sudah dilemahkan. Demikian pula ketika Allah mengizinkan pencobaan demi pencobaan datang dalam hidup kita, Allah itu ingin tahu, kamu kuat. Ya, kamu kuat, kamu bisa. Makanya jangan mengeluh ya. Kalau kita sedang divaksin oleh Allah. Kalau anak bayi boleh nangis karena dia nggak tahu apa ini ya. Kok badan saya panas, badan saya anget, nggak enak rasanya. Bisanya cuma nangis ya. Tapi orang tua yang tahu ini penting buat kamu nak. Allah kita juga seperti itu. Mungkin kita terpapar oleh pencobaan-pencobaan. Aduh, masalah ini belum selesai datang masalah ini belum selesai datang masalah ini. Tuhan mau kamu bisa, kamu kuat. 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya. Perhatikan kalimat demi kalimat saudaraku dari ayat itu. Pencobaan yang kita alami itu biasa ya, tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ini satu rumus. Satu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan itu tahu. Jadi jangan ada yang mengeluh, aduh aku kok berat, aku enggak kuat.
Itu alam pikiranmu yang tidak kuat. Padahal Tuhan sudah memberi kekuatan, ya. Jadi jangan takut. Yang perlu kita ingat ketika Allah memberi vaksin kepada kita, penderitaan, pengalaman-pengalaman pahit, Tuhan cuma bilang kamu bisa. Ini sudah tak lemahkan, ya. Virus ini sudah dilemahkan, kamu bisa. Berjuanglah, haleluya. Puji nama Tuhan. Ada seorang bapak atau ibu ketika anaknya mau ujian, wis ora salah, kamu ndak usah ikut ujian, angel ujian itu nduk. Ora usah mangkat ya, ora usah ujian. Ada orang tua yang seperti itu? Ada enggak? Enggak ada. Sakit saja diusahakan, ikut ujian susulan. Orang tuanya datang ke gurunya minta ini diikutkan ujian ya. Walaupun mungkin caranya seperti apa gak tahu, pokoknya gak boleh lepas dari ujian. Nah itu loh Allah kita, haleluya. Nah yang perlu kita ingat ketika Tuhan memberikan atau mengizinkan penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan loh ya, bukan karena dosa dan kesalahan kita ya. Kalau kita dosa, kita salah, terjebur dalam penderitaan, yaitu kita perlu pertobatan ya. Tapi bukan berarti tanpa pertobatan, bukan berarti ketika sudah terjebur oleh kesalahan kita, kemudian Tuhan gak bisa memulihkan, bisa. Syaratnya bertobat ya, puji Tuhan. Nah ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, saudaraku mari kita ingat, jangan takut ya. Jangan takut, yang kita harus ingat pencobaan, oh aku bisa, itu loh ya, puji nama Tuhan. Nah nanti bisa terlewati, setelah saudara melewati, saudara bisa cerita, bisa bersaksi, oh saya dulu juga punya pengalaman seperti Anda. Dan Tuhan yang maha kuasa menolong saya, loh ini loh, Dia Allah yang melatih tanganku berperang, kata Daud. Sehingga aku bisa melompat tembok. Haleluya. Kalau ada pencobaan, kemudian kita merasa aku gak kuat, udahlah. Udah cari jalan keluar sendiri, yang itu bukan jalan keluar. Kita semakin terpuruk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang harus kita ingat, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Walaupun perasaan kita, aduh kok angel men. Tapi saudara pasti bisa lulus. Nah kalau sudah lulus kita naik level ya. Naik. Dari ujian SD naik ke SMP. Dari SMP ada ujian ya ada. Dari SMP ada ujian naik SMA. Dari SMA naik lagi. Saudaraku, itu yang harus kita ingat. Pencobaan, penderitaan, masalah yang diizinkan Allah itu mampu untuk saudara dan saya hadapi. Haleluya. Dan selanjutnya ayat itu berkata, sebab Allah itu setia, karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai. Ya, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi ketika saudara merasa aduh Tuhan aku gak kuat, Allah tidak membiarkan. Ketika kita berseru, Allah turun tangan, memberi kekuatan. Loh Tuhan Yesus itu loh juga pernah mengalami gak kuat. Padahal Dia Tuhan. Dia pernah ngalami gak kuat sampai minta dukungan doa dari murid-murid. Doakan ya, aku butuh dukungan doamu. Saudaraku, kalau saudara gak butuh dukungan doa dari orang lain, saudara lebih dari Tuhan. Ya, siapa kita ini? Sebab itu Tuhan mau kita bersatu. Ada masalah jangan dipendam sendiri. Minta orang-orang yang bisa dipercaya untuk mendoakan kita. Haleluya, itu bersatu. Tuhan Yesus bilang doakan. Hatiku seperti mau mati rasanya. Gak kuat. Apa yang terjadi? Malaikat Allah turun memberi kekuatan.
Loh saudara dan saya siapa? Apakah kita lebih dari Tuhan Yesus? Enggak juga. Kita perlu berdoa mendapat kekuatan yang baru. Karena apa? Allah tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Kalau kamu merasa enggak kuat, berdoa. Karena Allah enggak membiarkan wis ngono, iso rak kowe. Enggak, ya. Allah mendampingi. Bahkan Dia tidak membiarkan. Melatih iya, tapi Dia tidak membiarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, saudara adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dan ini yang harus kita ingat. Virus yang Tuhan izinkan membuat kita kuat. Haleluya. Dan ketika pencobaan-pencobaan itu yang harus kita ingat, oh ini bisa aku. Ini sudah dilemahkan. Dan ketika kita masih merasa Tuhan aku enggak kuat, berdoa. Karena Allah tidak membiarkan kita. Haleluya. Dan selanjutnya ayat itu berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan apa? Kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar ini dari Allah, saudara. Ya, jangan putar otak. Bagaimana supaya saya bisa keluar dari masalah ini? Boleh jadi kalau itu hikmat yang dari Allah. Haleluya. Tapi jangan cari untuk nyamannya diri. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita sudah menjaga diri, sehat, ya. Tapi masih saja kena sebuah pencobaan, kena penyakit. Saudara bisa berdoa, Tuhan kalau Engkau izinkan, kami tahu di balik semua ini Tuhan mau supaya kita punya kekebalan. Tuhan mau supaya kita kuat. Tuhan mau supaya kita punya pengalaman sehingga kita bisa bersaksi. Haleluya. Sebab itu jangan keluar dari keadaan yang Tuhan sudah tetapkan. Dari keadaan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya membaca dari 1 Korintus, saudaraku. Kalau kamu dipanggil menjadi hamba, ya tetaplah jadi hamba, enggak masalah. Kalau kamu dipanggil Tuhan untuk saat itu kamu menjadi tuan, ya enggak masalah. Tapi hidup benar. Haleluya. Apapun keadaan kita, ketika kamu dipanggil Tuhan sudah bersunat, ya sudah enggak usah menghilangkan tanda-tanda sunat itu. Tapi ketika kamu dipanggil gak bersunat, sunat gak sunat secara lahiriah itu gak masalah katanya 1 Korintus. Jadi saudaraku, ketika keadaan itu terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, jangan kita mengubah. Cari jalan keluar sendiri. Contohnya misalnya saya secara pribadi, siapa mau hidup menjadi seorang janda? Siapa mau? Gak ada yang mau, saudara. Tapi ketika Tuhan tetapkan ini, jalani saja. Enggak usah cari jalan keluar. Aku mau cari pendamping baru untuk mengasuh anak-anakku yang masih kecil, untuk memberi aku kekuatan, untuk bisa berjalan bersama-sama sehingga aku bisa menanggungnya. Loh itu jalan keluar menurut pikiran. Pikiran pribadi manusia. Dan ketika kita tetap tinggal dalam keadaan yang Tuhan sudah tetapkan, oh, Tuhan itu tidak membiarkan. Bahkan Dia memberi jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Kalau saya menengok 20 tahun yang silam sampai hari ini, saudaraku, kok saya bisa gitu loh. Bukan kekuatan saya, bukan. Tapi karena Allah yang menuntun. Dan saya bisa bersaksi. Ya, saya bisa bercerita. Bahkan ada seorang ibu yang gak sadar ketika naik bis, suaminya meninggal, dia gak sadar dia di rumah sakit. Orang-orang bingung, ini gimana cara ngasih tahu ya kalau suaminya gak ada. Saya dipanggil untuk memberi kesaksian, untuk menguatkan, untuk memberitahu dengan pelan-pelan. Bisa memberi kekuatan untuk orang lain. Jangan keluar dari keadaan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena dari situ Tuhan mau. Tuhan mau kita dipakai oleh Tuhan.
yang membuat kita menang, ya. Jadi jangan takut kalau Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, setiap pribadi Allah punya rancangan, Allah punya rencana. Ya, yang kedua, siapkan dirimu untuk divaksin oleh Allah, ya. Karena nggak usah takut, vaksin itu sudah dilemahkan. Dan yang kedua, saudaraku, vaksin itu merupakan latihan, ya. Jadi tubuh saudara, tubuh saya latihan menghadapi musuh yang baru. Kalau musuh anak-anak bayi ada vaksin atau imunisasi DPT, polio, campak. Nah, mereka tubuhnya sudah kenal, oh ini virus polio, kenal aku, ya. Oh ini virus tipes, oh kenal aku, ya. Campak kenal. Tapi vaksin baru corona nggak kenal, ya. Nah, perlu diperkenalkan, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, vaksin yang Tuhan izinkan, penderitaan yang Tuhan izinkan, masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, itu merupakan latihan, ya. Bilangan pasal 32 ayat 11. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat lagi. Maaf, bukan bilangan. Bentar. Ulangan mungkin ya, sebentar. (32 ayat 11). Ya, ulangan bukan bilangan. Kalau saudara nanti dapat lembarannya diubah ya, jangan bilangan tapi ulangan. 32 ayat 11. Silakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kapaknya. Iya. Laksana Raja Wali, ya, burung elang. Raja Wali itu jenis elang, ya. Laksana Raja Wali membongkar bangkitkan isi sarangnya. Isi sarangnya enggak kosong, saudara, ya. Ada anak-anak Raja Wali. Saudara dan saya perlu tahu, ya. Raja Wali yang baru netas itu bukan seperti ayam. Kalau ayam netes, langsung bisa lari kan, bisa notol-notol, ya kan. Nah, kita semua pernah memelihara ayam, tapi kita enggak pernah pelihara burung Raja Wali, ya. Tapi Raja Wali yang baru lahir itu enggak bisa makan seperti itu. Raja Wali itu perlu diloloh, didulang. Coba dibuka gambarnya Mbak Anggi yang pertama. Nah, nggak bisa dikeluar di zoom. Oh, bukan yang ini. Nah, itu ya. Nah, ini saudaraku. Diloloh. Ini anak Raja Wali yang masih baru netas. Kemudian diloloh, didulang. Jadi daging-daging yang sudah didapat oleh induknya itu dihancurkan dulu. Kemudian disuapkan kepada anak-anak Raja Wali. Wah, enak ya jadi anak Raja Wali. Enggak perlu lari sana lari sini cari makan, induknya yang bertanggung jawab. Untuk apa? Supaya bertumbuh. Setelah tumbuh, bulu-bulunya ini tadinya masih lembut, belum kuat seperti induknya, ya. Bulunya masih lembut. Nah, makin hari ketika terus dikasih makanan, anak Raja Wali ini makin hari makin besar, ya. Bulu-bulunya juga makin kuat. Coba gambar kedua. Nah, bulu-bulunya juga makin kuat. Nah, setelah makin kuat, saudaraku, sarang ini dibongkar. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Haleluya. Tinggal duri-duri ya, tinggal kayu-kayu yang tajam dibiarkan di sini. Kira-kira kalau saudara menjadi anak Raja Wali, gela tidak? Loh,
tempatku tempatku untuk bisa tidur dengan nyaman. Kok dibongkar sama induknya. Tinggal seperti ini. Bukan cuma dibongkar, saudaraku. Induk Raja Wali ini ingin kamu itu sudah punya bulu. Bulu yang sudah mulai kuat dan ini harus kamu latih. Nah, ayo terbang. Mungkin diomongi, ayo terbang, mau lama aku enak di sini. Lama-lama apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia dikatakan ayat itu, membongkar, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Jadi anak ini didorong keluar dari sarang. Karena sarangnya itu ada di tebing-tebing gunung, saudara. Ya, jadi sarang Raja Wali itu bukan di rumah-rumah di bawah, tapi di tebing gunung. Jadi ketika di tebing gunung didorong, otomatis apa? Dia jatuh kan? Anak ini jatuh, otomatis dia mengembangkan sayapnya walaupun belum begitu terlatih untuk terbang. Coba bayangkan kalau saudara dan saya jadi anak Raja Wali, begitu terjun melihat ke bawah, takut gak? Wah, kepiar-kepiar, saudara. Bisa darah ini tersirat, waduh, ya. Dan ketinggian tempat sarang Raja Wali ini bisa 300 meter. Dicari tempat yang tinggi supaya aman. Dibuat sarang di sana supaya aman. Tapi untuk juga melatih, begitu didorong terjun keluar, saudaraku. Anak Raja Wali ini, takut mamanya masih di atasnya. Induknya masih di atasnya, saudara. Ya, induknya masih di atasnya, kemudian dia mungkin teriak, aduh gimana ini, tapi mau nggak mau dia mesti melatih, dia menggoyangkan tangannya. Nah dari situlah saudaraku latihan. Setelah itu sebelum menukik ke bawah, saudaraku, induk Raja Wali tahu kamu belum terbiasa untuk mengatasi kondisi seperti ini, belum bisa mengendalikan bagaimana harus menukik ke bawah. Ini nanti kalau menukik ke bawah bisa hancur anakku. Dia langsung dengan kuat ambil posisi di bawah. Coba gambar ketiga. Dia ambil posisi di bawahnya. Nah, ini anak Raja Wali, ya, diterbangkan. Kemudian ini anak Raja Wali yang sudah mulai agak besar, induknya ada di bawah. Dia ingin supaya anaknya bisa terbang. Dia tidak membiarkan anak Raja Wali itu menukik dan hancur ke bawah, tapi dikasih sayap yang lebar. Sayap Raja Wali itu bisa kira-kira 2 meteran kalau dikembangkan, saudaraku, lebarnya. Dan kemudian dia turun terjun ke bawah, ya, untuk supaya anaknya tidak jatuh. Saudara tahu kecepatan Raja Wali untuk terbang? 300 km per jam. Kecepatan Raja Wali terbang. Dahsyat ya, makanya dia bisa nembus badai. Kecepatan badai dia bisa tembus. Kemarin saya dibonceng si Didit. Jalan 60 din, aja banter-banter din, baru 60, belum 60 malah 40 din. Nah saudaraku, Raja Wali ini 300 km per jam. Bayangkan, ada speedometer sampai 300? Gak ada, ya. Speedometer yang ada di mobil-mobil itu paling pol itu 200 lebih, gak ada yang 300. Sak ngebut-ngebutnya orang di mobil masih lebih cepat Raja Wali. Sebab itu dia bisa pindah dari atas ke bawah, set. Nampak di anaknya. Haleluya. Sebab itu dari pelajaran ini saudaraku, mari kita belajar, ya. Kita belajar memiliki keberanian, ya. Seperti anak Raja Wali didorong induknya terbang ke bawah. Mau nggak mau dia ngepakkan sayapnya.
Kalau sudah didorong ke bawah bisa dia bilang, aduh aku nggak mau, udahlah aku menyerah. Jatuh saudara. Tapi nggak mau melatih. Jadi mari kita memiliki keberanian menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan, jangan dihindari ya, tapi dihadapi. Haleluya. Keberanian untuk menghadapi semua persoalan. Haleluya. Waktu suami saya baru dipanggil Tuhan, saya bilang, Tuhan, masa Tuhan gak salah gak salah. Tadinya saya menggebu-gebu, Tuhan ajaib, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, separah apapun Tuhan sanggup. Loh itu memang iya, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan ambil. Saya cuma menggumam, Tuhan apa engkau gak salah? Saya gak kuat, saya gak mampu. Dan Tuhan berbicara pribadi kepada saya, Tuhan gak pernah salah. Amin. Terima kasih Tuhan, engkau gak pernah salah. Melewati badai apapun engkau menguatkan saya. Haleluya. Ayo kita berani menghadapi, asal kita tetap berdiri di dalam kebenaran. Dalam keadaan yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Jangan bilang ketika kita sudah melakukan suatu langkah keputusan yang salah, kemudian kita terperosok, kita bilang aku mendapat pencobaan dari Tuhan. Bukan, itu dari dirimu sendiri. Tapi apakah gak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Bisa. Yaitu tadi, bertobat. Ada orang yang kesukaannya utang sana, utang sini, dia terlilit utang, dikejar-kejar polisi. Aku dapat cobaan. Iku salahmu dewe. Tapi ketika orang ini bertobat, ampuni saya Tuhan, aku mau melunasi, aku mau menyelesaikan, aku mau berubah. Tuhan tolong, tolong. Tuhan tolong. Ada banyak kesaksian hal-hal semacam ini saudaraku. Jadi ketika kita terpuruk oleh kesalahan kita, kuncinya pertobatan, ya. Puji Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan, Tuhan memberi jalan keluar, bukan jalan kita sendiri, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Haleluya. Nah, ketika ada pencobaan, mari kita hadapi. Terus rahasianya apa? Jangan bersungut-sungut. Aduh, ikut Tuhan kok kayak gini, masalahnya bertambah-tambah. Jangan bersungut-sungut karena Allah tahu sedang melatih saudara dan saya, ya. Dia sedang melatih. Untuk apa? Kita bisa melengkungkan busur. Kita bisa menang menghadapi musuh. Haleluya. Karena Tuhan mau saudara dan saya jadi pemenang. Haleluya, puji nama Tuhan, punya pengalaman. Dan yang ketiga saudaraku, apa pentingnya vaksin yang Tuhan berikan kepada kita? Haleluya, bukan hanya kita tahu, kita sanggup mengatasinya karena sudah dilemahkan, tapi itu latihan. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya saudara dan saya punya kekebalan, ya, punya kekebalan. Haleluya, bisa menang menghadapinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Lihat, segala, ya, segala perkara dapat kutanggung. Tapi rahasianya apa? Di dalam Dia, ya. Jangan menanggung di luar Dia, tapi di dalam Dia. Ketika kita mendapat segala perkara macam persoalan dalam kehidupan kita, kemudian kita berpikir, siapa ya dapat menolong saya? Saya tak pergi ke sana. Saya tak minta tolong itu, dia bisa. Saya tak minta tolong dia. Coba berdiam diri dulu. Haleluya. Berdiam diri dulu. Akhirnya ayat itu keluar dari ungkapan Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara itu apa? Bukan soal penderitaan. Ayat-ayat di dalam pasal itu menyatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Jadi segala perkara, banyak orang gak mampu ketika diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan tapi gak mampu untuk mengelola berkatnya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku cakap menanggung segala perkara. Baik itu kelimpahan, baik itu kekurangan. Jangan saudara merindukan diberkati Tuhan kalau saudara belum mampu mengelola berkat. Haleluya. Ada orang diberkati Tuhan, wes gak pikir lain-lain. Sang penting aku punya ini, punya itu. Bisa seperti dia, bisa seperti dia. Saudaraku, jangan kita lihat orang lain. Lihat ini berkat Allah, untuk apa Tuhan memberkati saya? Itu yang harus kita pikirkan. Untuk apa Tuhan memberkati saya? Bukan untuk dirimu sendiri. Haleluya. Ketika anak-anak saya kecil, saya sangoni 300 rupiah, saudaraku, zaman dulu ya. Beli mendoan itu masih 100 rupiah. Beli kupat 100. Saya pikir cukup lah untuk beli mendoan sama kupat. Bu, teman saya disangoni 1000 sama bapaknya. Kamu mau sanggup 1000? Mau. Melo bapak sana. Nek kamu mau punya ibu seperti ini, kamu harus nurut. Lah saudaraku, Allah juga tahu kemampuan saudara. Kemampuan kita mengelola berkat. Kalau Tuhan memberkati, coba renungkan, untuk apa saya diberkati. Lihat saudaraku, bencana terjadi di mana-mana. Belum seminggu, beberapa bulan yang lalu, belum teratasi masalah di Sulawesi. Sampai Yosi ke sana, saudaraku, jadi relawan. Belum teratasi, orang-orang masih banyak yang menderita, rumah-rumah masih banyak yang berserakan. Angin badai, hari Selasa kalau tidak salah. Sabtu disusul gempa di Malang. Aduh saudaraku, negeri ini penuh dengan pencobaan. Kemudian saya buka YouTube, ada orang yang pamer kemewahan. Tasnya artis harganya 235 juta. Tas itu, tasnya artis branded ya. Waduh, gaya dong. Sampai apa bulan madu atau apa itu ya. Naik pesawat pribadi. Ada yang mengomentari, sementara yang lain menderita. Mari kita pikirkan, ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, bisakah kita mengelola berkat itu? Lihat orang lain. Haleluya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut berpartisipasi untuk NTT, Pulau Sabu yang porak-poranda, Pulau Rote yang porak-poranda di NTT ya. Karena ada jalur untuk kita bisa membawa ke sana ya, melalui JDW. Sebab itu nanti Bapak Ibu ketika tergerak, saudaraku, siapkan amplop-amplop di situ, dan kita juga mengambil dari sebagian dari persembahan Bapak Ibu untuk bisa kita kirimkan. Nanti siang saya rapat bersama ibu-ibu JDW. Nah saudaraku, ketika Tuhan memberkati kita, bisakah kita berkata seperti Paulus, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan ketika Tuhan sudah memberkati kita lebih dari apa yang kita butuhkan, kemudian kita mikirnya yang lain-lain. Untukku dan untukku, itu siapa yang berkata? Lintah. Ya, di Amsal mengatakan, Amsal apa pengkhotbah itu? Untukku dan untukku, kata lintah. Lintah itu tidak pernah puas untuk mengisap darah. Sampai sudah menggelembung badannya, dia tetap ngisap. Tapi kita bukan seperti itu. Ketika Tuhan memberkati, mari kita ngalirkan, salurkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya jadi pemenang, punya pengalaman, punya kecakapan, punya kekebalan. Aku cakap. Haleluya, puji Tuhan ya.
Jadi terimalah setiap vaksin yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya. Kita baca Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jadi rahasianya supaya kita mampu, kita harus siap pikul. Pikul, jangan diletakkan. Ketika Tuhan kasih beban, kasih salib untuk kita pikul, jangan dilepaskan. Aku gak mau salib, aku mau berkat saja. Padahal identitas utama pengikut Yesus itu apa? Pikul salib. Barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib. Haleluya. Dia harus pikul salib tiap hari. Ini jangan dibuang. Pikul aku dan belajar kepadaku. Belajar dari Yesus ketika ada penderitaan, jangan pandang, oh itu kok enak ya, itu kok enak ya. Jangan pandang itu, pandang Yesus yang juga sudah pikul salib. Haleluya. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Bahkan Tuhan bilang mari kepadaku. Ayat 28 itu. Sebelum ayat 29, mari kamu yang letih lesu berbeban berat. Datang, aku memberi kelegaan. Lah seringkali ketika kita punya beban berat divaksin oleh Allah, kita bingung cari pertolongan, lari sana lari sini. Jangan saudaraku, bersujudlah, berlututlah, menengadah kepada Tuhan. Saya percaya aku tidak sendiri Tuhan. Aku tidak sendiri Tuhan. Berbagai macam persoalan yang datang di benak saudara dan saya. Katakan, aku bersama dengan engkau. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan. Tapi pikul, ya, jangan ditinggalkan. Haleluya. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Haleluya. Dia sudah mengalami. Tuhan Yesus sudah punya pengalaman, ya. Maka dia juga bisa menolong orang yang punya pengalaman. Haleluya. Kalau saudara anak kecil, saudara bawa antar untuk sekolah, pasti cari sekolahan yang bagus. Atau antar untuk les, pasti cari guru yang bagus, ya kan, yang bisa ngajar. Lah ini loh, kalau saudara punya beban berat, datang kemana? Datanglah kepada Yesus yang sudah pernah dicobai. Haleluya, karena dia sudah mengalami pencobaan yang lebih berat, dia sanggup menolong saudara dan saya yang dicobai. Ya, jadi ini kunci kemenangan kita. Kecakapan kita menanggung segala sesuatu, datang, cerita, minta tolong. Bukan hanya saat pencobaan, saat keberkatan. Tanya, Tuhan kau memberkati aku, Tuhan punya rencana apa buat saya? Haleluya, pandang sekelilingmu. Apa yang bisa saudara dan saya lakukan? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita memiliki kekebalan rohani. Sehingga kita punya pengalaman, ya, pribadi dengan Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa hidup. Bisa hidup semakin mengasihi Tuhan. Oh, punya pengalaman pribadi sih, ya. Punya pengalaman pribadi. Privat dengan Tuhan. Haleluya. Guru privat itu mahal saudara, ya, ngajari pribadi. Tuhan mau ngajari saudara saya privat. Dan kalau kita sudah mendapat, haleluya, kita memiliki satu pengalaman yang lebih dari yang lain. Haleluya. Kita menjadi orang yang semakin kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi dunia yang semakin jahat.
Sehingga sejahat apapun di sekeliling saudara, saudara tetap bersinar, menjadi terang. Haleluya. Saudara dan saya tetap bisa menjadi pelita, tidak hanyut oleh kegelapan dunia, tapi kita menjadi terang. Dan saat Tuhan datang, Tuhan mau cari iman di bumi. Tuhan ingin melihat anak-anaknya yang masih punya iman untuk terus bersinar. Saudara akan terangkat menjadi buah sulung gereja, menjadi mempelai Tuhan, ya. Tidak menjadi mempelai atau pengantin dengan meledakkan bom di rangselnya. Tapi saudara dipersiapkan untuk menjadi pengantin yang benar-benar siap hidup dalam kekudusan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Bila apa itu? Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Aku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini. Yakinlah saudaraku, Allah mengasihimu. Allah tidak membiarkanmu. Allah ingin melatihmu. Haleluya. Sehingga saudara dan saya menjadi pemenang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Ulangi dari atas. Bila kau izinkan, yakini dengan kata-katamu sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan imanmu, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. waktu Tuhan. Waktu Nantikan Dia punya waktu untuk memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Kadang kita tidak paham dengan maksud Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, terima kasih Tuhan. ku
melatih kami. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, pasti. Kami mau menantikan waktu-Mu Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ampuni kepicikan kami Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saudara sudah mendengar firman, Allah juga mau memvaksin saudara, melatih saudara dan saya, sehingga kita punya kekebalan. Sebab itu jangan bersungut-sungut setiap keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Satu hal, jangan ambil keputusan yang salah. Izinkan Tuhan memberimu hikmat untuk melangkah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan saudara tergeletak. Dia akan memberi jalan keluar. Haleluya. Allah ingin supaya saudara terlatih, bisa mengepakkan sayap, terbang dengan kecepatan yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Silakan, jangan berdiam diri, berkatalah kepada Tuhan secara pribadi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Jujurlah berkata kepada Tuhan. Dia tidak membiarkanmu tergeletak. Dia sanggup memulihkanmu. Haleluya. 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 Bila kau izinkan Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam hidup. Mungkin itu penyakit, mungkin itu kerugian, mungkin itu masalah. Mari kita belajar dari Yesus. Haleluya. 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 Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Ku percaya Semua untuk kebaikanku. Terima kasih Yesus. bila nanti telah tiba Ajar kami bertahan. ku percaya Kami menanti waktu-Mu Tuhan. memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan Pasti terima kasih yang baik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Seringkali kami picik Tuhan, lewati cobaan, kami tidak mengerti maksud-Mu. ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya. Tuhan Pasti yang terbaik. waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami mengerti rencana-Mu. Tolong kami supaya kami tidak bersungut-sungut. Tolong kami untuk kami bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebagai induk Raja Wali, Engkau tidak membiarkan anak Raja Wali itu tergeletak. Engkau akan menolong, mengepakkan sayap-Mu untuk menampung kami yang tidak kuat. Tapi Tuhan mau supaya kami terlatih memiliki kemampuan untuk menembus badai. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami untuk kami boleh tetap hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kuatkan anak-anak-Mu ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Biarlah iman mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mereka jiwa-jiwa yang berharga di hadapan-Mu. Dan kami mohon pengampunan-Mu atas mereka yang seringkali membenci Engkau. Ampuni Tuhan. Bahkan Kau ampuni orang-orang percaya yang tidak hidup benar. Ampuni hamba-hamba-Mu. Ampuni Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, terutama untuk bencana yang ada di NTT. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau akan menolong, memberi pertolongan. Tuhan, kami bukan hanya berdoa, tapi biarlah kami juga berbuat sesuai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para relawan, Engkau memberkati orang-orang yang sudah tergerak, Engkau memberkati supaya segera teratasi bahkan bencana yang ada di Kabupaten Malang. Tuhan, kemarin sore Tuhan Kau tolong, Engkau lawat, Engkau nyatakan pertolongan-Mu, dan banyak jiwa boleh melihat tentang kuasa-Mu yang besar, tentang kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Engkau bekerja saat ini pula. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati Bu Narwan, Tuhan pakai, Tuhan semakin memberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk Engkau pakai menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lebih dari itu tumbuhkan imannya semakin teguh, kerendahan hatinya untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari Tuhan kami bukan siapa-siapa. Oh Tuhan, Engkau terus mengerjakan Bu Narwan semakin sehat dalam jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu.
Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, siapapun mereka, baik jemaat-Mu maupun orang-orang yang ada di luar kota, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda, 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tolong diberitahu yang punya tugas minggu depan yang hari ini tidak hadir ya, ditelepon kayak disapa gitu ya. Tuhan memberkati.